Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki handphone Realme yang sering restart atau selalu restart seperti ini. Apabila handphone ini dihidupkan, dinyalakan dan dioperasikan, dia sering restart, hidup dan mati sendiri seperti ini. Kita akan mencoba melihat sekali lagi. Kita coba operasikan handphonenya dan ternyata dia restart lagi seperti ini. Dia kembali lagi mati dan hidup kembali. Dan akan seperti itu seterusnya. Sekalipun dia bisa dipakai dan dioperasikan, tapi sewaktu-waktu juga dia akan restart lagi, dia akan mati kembali dan hidup lagi seperti itu. Walaupun jenjang waktunya itu bermacam-macam ya. Ada yang jangkanya itu pendek, ada jangkanya itu lama. Yang pasti handphone itu telah mengalami masalah karena sering terjadi restart seperti ini. Dan kita akan mencoba menganalisanya terlebih dahulu, kerusakannya itu terdapat pada apa. Penyebab restart ini ada berbagai macam ya. Penyebabnya itu yang pertama itu ada pada baterainya, yang kedua itu bisa pada on off-nya, yang ketiga itu bisa pada programnya, yang keempat itu bisa pada IC-nya. Kita akan menganalisa terlebih dahulu di mana saja ini akan kerusakannya. Kita akan mencoba untuk membuka handphone ini terlebih dahulu. Kita lepasi semua casing belakang atau penutup belakangnya. Kita lepasi back covernya ya. Tergantung ini seri Realme seperti apa. Ada yang membukanya seperti ini langsung, ada juga yang membukanya lewat belakang atau menggunakan pemanas. Kita sisit terlebih dahulu tutup belakangnya. Tapi untuk seri ini kita melepasinya seperti itu aja. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya. Kita lepasi semuanya. Karena pertama kali kita akan melihati baterainya terlebih dahulu, seperti apa yang kita vonis pertama kali tadi, yaitu apabila handphone itu mengalami reset seperti ini, alangkah baiknya jika kita memeriksa bagian baterainya terlebih dahulu. Karena memang baterai ini yang paling memungkinkan mengalami masalah atau problem. Kita akan melepasi bautnya dulu. Kita akan mencoba untuk memperbaiki langsung saja baterainya. Biasanya apabila mengalami restart seperti itu, kerusakannya itu biasanya ada pada fuse-nya, yaitu fuse pada baterainya. Sebelum memperbaiki fuse-nya, kita perhatikan dulu baterainya, apakah baterai itu mengalami pembengkakan atau bentuk fisiknya tidak sesuai dengan yang diharapkan lagi, yaitu bentuk fisiknya banyak lengkukan dan banyak bengkakan atau tidak seperti baterai yang fit pada umumnya. Apabila mengalami hal tersebut, apabila baterai itu tidak sesuai lagi, alangkah baiknya jika teman-teman langsung saja mengganti baterainya. Tapi apabila baterainya itu masih sesuai, yaitu baterai secara fisiknya masih bagus, tidak ada pembengkakan, tidak ada lengkukan-lengkukan yang berlebihan, kita akan melanjutkan dengan percobaan mengganti fuse-nya. Atau kita akan menjumper fuse-nya. Ada dua opsi untuk memperbaiki baterainya, yaitu dengan menjumper langsung fuse-nya atau mengganti fuse-nya. Untuk proses perbaikannya, ketika kita membuka bagian atas baterainya, kita buka baterai itu masih menempel di body frame-nya, yaitu baterai itu memang tidak kita lepas untuk mengurangi dampak penurunan baterai. Dan tadi itu adalah proses pelepasan daripada isolasi penutup baterainya ya. Ini adalah bagian fuse-nya yang akan kita angkat dan kita telah melubangi bagian ininya, penutup fuse-nya, yaitu plastik penutup fuse-nya. Kita sobek-sobek saja agar fuse-nya kelihatan dan kita kasih sedikit fluk pada fuse-nya dan kita akan mencoba untuk mengangkat fuse-nya dengan menggunakan timah dan solder. Kita kasih timah dan solder, kemudian kita solder kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri sampai fuse itu bisa terlepas. Setelah fuse-nya terlepas, kita akan melanjutkan dengan menjumper langsung saja dua pin dari kaki-kaki fuse-nya itu. Kita kasih timah sedikit ya, secukupnya saja untuk menggabungkan dua pin dari kaki-kaki fuse-nya itu. Kita langsung saja dengan menggunakan timah seperti ini. Nampak seperti ini, kita rapikan dulu sampai dia tertempel antara dua kakinya.
Dan seperti inilah penampakan ketika sudah kita jumper dua kaki pinnya untuk kaki fuse-nya yang ada di baterainya ini. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga, terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan ini adalah fuse yang telah kita ambil tadi. Kita bisa menggantinya atau menjumpernya seperti tadi. Opsi pertama adalah kita jumper, opsi kedua adalah kita ganti fuse-nya. Tapi sebelum benar-benar kita ganti fuse-nya, lebih baik kita coba dulu handphonenya. Apakah handphonenya sudah normal seperti sedia kala atau masih restart lagi. Setelah kita menghidupin handphonenya dan kita mengoperasikannya, ternyata handphone masih restart. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kerusakan atau problemnya masih ada, dan dengan di jumper tadi tidak menyelesaikan masalah, dan kita akan melanjutkan dengan mereset handphonenya. Tapi sebelum kita reset handphonenya, lebih baik, alangkah baiknya jika kita mengganti dulu baterainya. Kita coba untuk mengganti baterai yang baru dulu, kemudian kita coba kembali handphonenya dan kita coba untuk mengoperasikan handphonenya. Apakah handphone ini masih mengalami restart seperti tadi atau sudah normal seperti sedia kala? Apabila sudah normal seperti sedia kala, berarti dapat ditarik kesimpulan ternyata handphone ini memang rusak di baterai. Cuman sudah tidak bisa lagi kita jumper atau kita ganti fuse-nya saja. Jadi kita harus benar-benar mengganti baterainya. Dan ternyata setelah sekian lama kita coba, ternyata handphone ini tidak mengalami restart lagi seperti tadi. Handphone ini benar-benar sudah normal dan tidak ada masalah lagi seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu handphone bisa mengalami restart sendiri atau mati hidup lagi seperti tadi. Berarti memang murni kerusakannya itu ada pada baterainya. Memang secara fisiknya juga tadi baterai itu sudah mengalami pembengkakan sedikit dan dia juga sudah mulai ada lengkukan-lengkukannya. Jadi baterai sudah tidak bisa optimal lagi. Secara fisiknya sudah bisa saya nilai kalau memang baterainya sudah tidak bisa optimal lagi. Cuma di sini tadi saya masih mencoba untuk menjumpernya dulu. Jadi dapat ditarik kesimpulan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah seperti ini, yaitu handphone ketika mengalami restart, mati dan hidup lagi. Yang pertama adalah menganalisa baterainya terlebih dahulu. Apakah baterai itu masih bisa diperbaiki atau tidak bisa diperbaiki? Yaitu apabila masih diperbaiki, kita coba untuk menjumper fuse-nya atau langsung saja mengganti fuse-nya. Kemudian kita coba lagi, apabila masih mengalami restart, berarti kita harus mencoba mengganti baterainya. Dan juga apabila dia masih juga mengalami restart, kita harus menganalisa tombol on off-nya terlebih dahulu, yaitu tombol power. Apakah tombol power itu yang menyebabkan handphone itu bisa mati dan hidup lagi. Dan berikutnya adalah kita harus melakukan reset atau menghapus semua datanya melalui factory reset dari recovery mode, yaitu bisa menekan tombol volume bawah dengan power secara bersamaan, kemudian masuk ke recovery mode dan kita web datanya. Kita akan menghapus semua datanya dan kita akan melihati seperti apa hasilnya. Apabila masih juga restart, berarti kemungkinan besar itu kerusakannya udah pada sistem atau udah pada IC memorinya. Tapi dalam beberapa kasus atau kebanyakan kasus itu kerusakan seperti ini terdapat pada baterainya saja, atau paling mentoknya juga pada tombol on off-nya. Jadi dua itu yang harus difokuskan, yaitu tetap fokus pada baterainya dan tetap fokus pada tombol on off-nya. Kemudian yang ketiga baru kita reset handphonenya apabila masih mengalami problem yang sama. Seperti itulah cara penyelesaian masalah untuk Realme kalian yang mengalami problem seperti ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.